Apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Oke, kali ini kita akan membahas 5 penyebab utama kenapa banyak YouTuber yang mundur tanpa berita ya. Jadi kita membahas materi tentang sebab-sebab YouTuber tiba-tiba mundur tanpa berita alias berhenti menyerah menjadi YouTuber ya. Nah, ada 2 jenis mundur tanpa berita. Jenis yang pertama adalah mundur tanpa berita selamanya ya. Jadi tidak pernah bangkit lagi dari keterpurukan dan selamanya memutuskan mundur menjadi YouTuber, berhenti menjadi YouTuber. Yang kedua adalah mundur tanpa berita, sifatnya temporer, hanya sementara, dan suatu ketika dia bangkit lagi, menemukan semangatnya untuk berkarya lagi di dunia YouTube. Nah, ini saya jelaskan dulu 2 jenis-jenis tersebut ya. Jadi tidak semua mundur tanpa berita itu bersifat selamanya. Ada yang sifatnya hanya temporer, mundur sementara ya. Kemudian bisa menemukan motivasi lagi dan bangkit, berkarya lagi di dunia YouTube, mungkin dengan tema yang berbeda, dengan nama yang berbeda. Nah, apa saja penyebab mundur tanpa berita di dunia YouTube? Penyebab-penyebabnya cukup banyak ya sahabatku, tapi di sini akan saya rangkum menjadi 5 penyebab utama saja yang umumnya terjadi ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Penyebab yang pertama, seseorang bisa mundur tanpa berita dari dunia YouTube adalah kehilangan motivasi untuk berkarya ya. Kehilangan motivasi ini bisa dari faktor kehilangan pasangan mungkin, atau kehilangan sanak keluarga yang disayangi, sehingga dalam dirinya terjadi kesedihan yang luar biasa. Nah, kesedihan itu membuat dirinya untuk sementara tidak aktif dalam dunia YouTube ya. Dan banyak lagi penyebabnya. Jadi faktor utama yang pertama, penyebab seseorang mundur tanpa berita adalah kehilangan motivasi berkarya ya. Bisa jadi karena kehilangan pasangan mendadak ya, kemudian ya masalah rumah tangga atau problem kehidupan yang lain ya. Itu adalah penyebab utama mundur tanpa berita. Jadi bisa disebabkan dari faktor-faktor kehidupan di luar YouTube. Nah, sekarang menginjak ke pembahasan penyebab kedua. Penyebab kedua, seseorang bisa saja mundur tanpa berita dari dunia YouTube adalah sering gagal ya. Sering gagal mengembangkan channelnya ya. Terus-menerus mencoba untuk upload konsisten, tapi channel dirasa kurang berkembang, tetap sepi penonton dan tetap sedikit peminat. Padahal kalau sudah monet ya, untuk teman-teman ya, ini sekedar pengetahuan saja sahabatku. Padahal kalau kita tahu, walaupun yang menonton video kita mungkin setiap video hanya ditonton 200 orang, 300 orang, tapi kalau kita punya banyak video, itu tetap menghasilkan dolar bagi teman-teman yang sudah monetisasi. Ya, tetap menghasilkan dolar, tetap bisa dikumpulkan dolarnya. Oke sahabat, jadi mulai sekarang yang ingin mundur tanpa berita karena penonton di dalam konten-kontennya sepi, jangan mundur. Tetap konsisten maju. Karena meskipun penonton hanya ratusan, itu tetap menghasilkan uang dari AdSense ya. Meskipun yang nonton hanya 300, 400, 200 ya setiap video, nggak sampai ribuan, itu tetap menghasilkan AdSense sahabatku. Tetaplah konsisten ya. Oke, sekarang penyebab ketiga. Penyebab ketiga seseorang bisa mundur tanpa berita dari dunia YouTube adalah trauma ya. Trauma karena pernah ditolak monetisasi beberapa kali karena konten reupload ya, konten berulang. Nah, ini kadang-kadang trauma yang mendalam karena sekali pengajuan ditolak, kemudian kedua pernah ditolak, ketiga kalinya ditolak lagi, biasanya bisa membuat seseorang mundur tanpa berita karena traumatik ya. Nah, saran saja untuk teman-teman yang pernah ditolak monetisasi akibat dari konten reupload, saran dari saya adalah yuk kita bikin video original, jangan sampai mengandung musik latar atau jangan sampai mengupload video-video yang sebenarnya milik orang lain atau milik kita sendiri yang kita upload ulang sementara video lama belum terhapus ya. Karena konten berulang ini banyak
klasifikasinya, banyak jenis dan macam penyebabnya, ya, sehingga dikatakan atau ditentukan sebagai konten berulang oleh YouTube. Jadi mesti hati-hati bikin konten, utamakan membuat konten-konten original dengan musik latar original, ya. Nah, itu akan lebih mudah nanti untuk melangkah ke depan. Ya, karena ada pribadi-pribadi yang mudah trauma, begitu ditolak 1 kali 2 kali, kemudian kehilangan semangat lagi, dan itu bisa menyebabkan mundur tanpa berita. Itu tadi penyebab ketiga. Sekarang penyebab keempat, ya, seseorang bisa saja mundur tanpa berita dari dunia YouTube. Penyebab keempatnya adalah salah memilih tema. Oke, sahabatku, sebelum kita membuat channel YouTube, ada baiknya sekedar masukan dan saran untuk teman-teman. Teman-teman melakukan riset dulu. Riset di Google Trends boleh, ya. Atau riset langsung ke channel-channel YouTube atau ke beranda rekomendasi YouTube. Video apa saja yang sedang viral, ya. Di Google Trends tidak masalah. Untuk mencari tema-tema yang memang bisa cepat berkembang. Karena kita harus jujur menilai. Tidak semua tema mudah mendapatkan peminat. Tidak semua. Ada tema-tema tertentu yang mudah sekali mendatangkan penonton, ya. Nah, ini harus kita akui, sahabatku. Oke? Jadi sebelum membuat sebuah channel, alangkah lebih baik kalau teman-teman melakukan riset dulu, penelitian dulu, tema apa sih yang kira-kira cepat berkembang di dunia YouTube, ya? Tema apa sih yang kira-kira sedang dicari oleh banyak orang, sehingga apabila teman-teman membuat channel baru, lebih cepat respon dari masyarakat umum dan penonton alaminya. Oke, ya. Jadi kurang riset. Nah, ini penyebab kegagalan atau bisa jadi penyebab keempat seseorang mundur tanpa berita, salah memilih tema sejak awal. Kemudian penyebab mundur tanpa berita, penyebab kelima, ya. Penyebab kelima mundur tanpa berita adalah pernah mengalami trauma akibat kena tipu oknum. Ya, ini bisa mungkin oknum yang menawarkan subscriber cepat, ya, dalam waktu berapa hari 1000, terus kemudian jam tayang. Nah, kemudian setelah ditransfer mungkin tidak segera terwujud, ya. Nah, kalau pernah tertipu oleh oknum-oknum seperti itu, kadang-kadang bisa membuat seseorang trauma dan akhirnya perlahan-lahan tanpa berita mundur, ya, istirahat dari dunia YouTube. Nah, ini himbauan juga sekaligus untuk teman-teman di konten kali ini. Lebih hati-hati dalam melangkah, ya. Dipikirkan, dipertimbangkan kalau ingin melangkah agar tidak terjadi trauma-trauma akibat perbuatan beberapa gelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, untuk mencegah dan untuk menghindari. Mencegah lebih baik daripada trauma, ya. Nah, itulah tadi 5 hal penyebab seseorang bisa mundur tanpa berita, ya. Karena kalau sudah mundur tanpa berita ini hanya ada 2 kemungkinan. Dia mundur tanpa berita untuk selamanya, ya, menyerah selamanya, atau ada juga yang suatu ketika bangkit lagi dengan ide-ide yang lebih fresh, penentuan tema yang lebih cerdas, tema yang bisa dia kembangkan dengan sedikit budget, ya. Nah, itu, ya, nanti tergantung mana yang lebih menang. Apakah ide barunya atau keputusasaannya. Ya, intinya tidak ada salahnya kita semua selalu memelihara motivasi yang ada dalam diri kita, sahabatku, ya. Nah, penentuan tema yang oke, tema yang mudah viral, tema yang mudah dikenal banyak orang, tema yang mudah mendatangkan penonton, ini juga merupakan salah satu usaha, ya. Kalau kita memilih tema yang mudah diminati, itu juga merupakan upaya yang keren untuk mengembangkan channel lebih cepat lagi, ya. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga selalu sehat sekeluarga dan tetaplah konsisten berkarya, sahabatku. Apapun yang terjadi, tetap konsisten berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.